Para sahabat, musim mudik Lebaran hadir kembali. Tentu ada jutaan saudara-saudara kita yang mudik ke kampung halaman, ke desa. Polisi sudah menyampaikan ada pokoknya puluhan juta lah gitu ya. Kalau kita lihat di running text di TV. Ya tentu kemana-mana ada juga yang dari Jogja itu mudik ke kampung halaman di negeri Bengkulu, ada yang ke negeri Nusa Tenggara Barat. Tapi tentu yang paling heboh itu ya dari Jakarta, dari ibu kota ke arah timur. Baik itu di Jawa Barat, kemudian di Jawa Tengah, di Jawa Timur itu tentu yang jumlahnya paling banyak. Nah, mudik itu menyenangkan ya, tapi juga menyusahkan. Senang-senang susah, susah-susah senang gitu ya. Senang karena ini ya, sehari-hari udah ribet banget. Bisa orang udah 1 tahun tidak pulang kampung, tidak ketemu orang tua, keluarga. Lalu pulang ini silaturahmi, bertemu dengan sanak saudara, ketemu juga teman-teman lama, lalu rame hari kedua, hari ketiga itu entah halal bihalal atau reuni. Pokoknya menyenangkan ya. Itu disebut dengan charging ya. Atau ya ini charging itu ya bisa charging sosial maupun charging spiritual. Itu sisi yang menyenangkan. Tapi juga ini ya butuh biaya yang tidak sedikit. Ya pastilah itu, tapi itu sawang sinawang. Subjektif. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang malu juga kalau nggak punya sangu itu nggak kembali. Ada yang gengsi. Nggak punya duit tapi ya gimana maksa nyewa mobil gitu supaya nanti dilihat sukses gitu ya. Karena memang konotasinya kalau orang sudah merantau itu duitnya banyak padahal juga susah gitu. Ya. Ya memang ada yang pakai motor juga. Pokoknya luar biasa ya. Ya jadi susahnya ya pakai biaya ya. Saya sering meledek sahabat saya Ade Chandra yang pulang dari Jogja ke negeri Bengkulu. Ini namanya modal ekonomi untuk membiayai modal sosial. Biasanya teorinya kan bagaimana modal sosial itu dikapitalisasi, bisa menjadi modal ekonomi, bisa menjadi modal politik. Tapi ini malah sebaliknya, mengeluarkan biaya besar, ya, entah naik pesawat atau naik mobil sejuta umat itu, gitu ya. Pulang ke negeri Bengkulu gitu, itu tidak sedikit itu ya. Nah, tapi itu disyukuri, dinikmati lah gitu ya. Dan katanya tahun ini nanti ada 2 ini ya, yang laki ke Bengkulu gitu ya, yang istri ke negeri di Kediri di Jawa Timur sana gitu ya. Ya ini ini apa namanya? Pemandangan, pengalaman yang setiap tahun begitu selalu dinikmati dan setelah itu kerja keras lagi. Sehari-hari ya hilir ke kota, nanti mudik selama seminggu, 2 minggu, pulang ke desa gitu. Ya nanti kembali lagi gitu. Dan biasanya nanti kalau berita tentang arus balik itu TV-TV menyajikan ini ada pertambahan ini. Ada orang baru yang datang ke Jakarta untuk mengadu nasib, atau istilah yang lazim itu ya mengais rezeki di kota. Itu yang disebut dengan urbanisasi. Jadi secara personal tadi, secara personal sosial itu ya tadi mudik itu senang-senang susah, susah-susah senang. Tetapi secara kelembagaan, secara ekonomi politik ini tentu jadi persoalan serius mengenai urbanisasi ini gitu. Nah, bicara soal urbanisasi, mudik itu, saya selalu mengingat apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo
pada bulan April ya, tahun 2020 ketika masih pandemi itu ya, itu memang luar biasa ya. Jadi warga itu ditahan di Jakarta karena kalau pulang nanti nyebar COVID gitu. Tapi kalau di Jakarta ya nggak bisa apa-apa karena mengalami pembatasan gitu. Sementara menunggu bantuan juga masih butuh perjuangan. Ada yang nekat ya, pokoknya ya gimana caranya lah gitu ya. Itu bukan orang Indonesia kalau tidak bisa punya siasat untuk nekat menerobos aturan-aturan. Yang penting itu tidak merugikan ya. Meskipun ya merugikan juga, pulang lalu bikin penyebaran COVID tadi gitu. Nah, Presiden pada waktu itu bilang ini ya, mudik dan pulang kampung. Nah, jadi itu beliau membedakan. Dibully banyak orang gitu ya. Wah, ya orang mengatakan ya dengan bahasa Indonesia ya sama aja mudik sama pulang kampung ini. Pokoknya bully lah. Jadi luar biasa lah bulinya ya. Satu strip kalau soal bully soal agama itu. Ya tentu kita maklumi Presiden bukan ilmuwan gitu. Sehingga ya beliau tidak perlu menjelaskan secara detail. Tetapi hanya ilmuwan yang bodoh saja yang tidak bisa memahami, menerjemahkan apa yang disampaikan Presiden. Presiden itu kan jelas mengatakan bahwa kalau mudik itu ya sementara. Nanti kembali lagi ke kota. Jadi mudik ke desa, hilir ke kota. Itu yang sebenarnya menjadi keprihatinan Presiden dari waktu ke waktu. Kalau kita mencermati secara serius. Sejak tahun 2015 beliau kan mendorong ya dengan memperkuat desa gitu ya, membangun Indonesia dari pinggiran, undang-undang desa, dana desa dan sebagainya. Ini kan di balik itu beliau berharap supaya laju urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota ini bisa dikurangi. Ya, ini satu poin saya kira penting. Nah, sebaliknya kalau pulang ke desa, itu Presiden bilang bahwa ya pulang, artinya tidak kembali lagi ke kota. Jadi istilahnya ya udah cukup lah di kota lalu kemudian bergerak kembali ke desa itu membangun kehidupan baru di desa. Ini namanya deurbanisasi atau lebih jauh lagi namanya ruralisasi. Ya kalau saya kan bisa menangkap itu ya, kalau yang lain hanya bisa bergunjing, membuli, tidak bisa menangkap secara baik gitu ya. Dan sayang ini tidak menjadi wacana, menjadi kebijakan yang lebih baik gitu. Jadi kalau kaitan dengan urusan desa ini selalu mentok, hilang lah gitu ya. Padahal ini sangat penting gitu. Para ahli itu sering menjelaskan bahwa urbanisasi ini ya bisa jadi masalah ya. Ya tergantung cara melihatnya. Memang ada yang mengatakan bahwa urbanisasi dalam pengertian pembentukan kota termasuk perluasan kota itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya itu kan argumen ekonom itu begitu ya. Jadi kalau mau menumbuhkan ekonomi ya kota yang dibangun. Itu dalam literatur dibaca secara kritis sebagai urbanisasi kapital. Memindahkan kapital yang di pelosok negeri, di pelosok desa, itu dipindahkan ke kota untuk membangun kota. Lalu kota kalau sudah penuh itu mengalami ekspansi ke desa-desa perluasan. Sehingga secara demografis itu jumlah penduduk yang tinggal di kota itu bertambah terus. Gitu ya. Dan bahkan menurut data itu tahun-tahun ini sudah di atas 50% orang yang bertempat tinggal di perkotaan. Gitu ya. Meskipun para kepala desa itu sering mengklaim 70% penduduk Indonesia tinggal di desa gitu ya. Itu soal klaim dan
negosiasi ya, representasi gitu. Tapi ya begitulah cara pandang demografis kan melihatnya di situ. Nah, secara ekonomi politik ini menjadi penting karena banyak juga ilmuwan yang secara kritis melihat bahwa urbanisasi itu adalah ini ya pembusukan kota, pemiskinan desa. Ini yang sudah berulang kali saya katakan, sehingga ini jadi masalah. Kalau presiden mengungkapkan wacana bagaimana deurbanisasi itu ya dalam rangka untuk itu gitu. Ya bagaimanapun juga orang migrasi ya dari desa ke kota, ini kan migrasi ini, itu kan menyertai urbanisasi kapital. Bahasa lazimnya ada gula, ada semut. Nah gulanya ada di kota. Ya, karena kota itu ya pusat kekuasaan, pusat modal gitu ya. Kalau asetnya ada di desa sana, dikapitalisasi, tapi duitnya ya di Jakarta. Bisa saja pabriknya ada di Kediri gitu, tapi rekeningnya ada di kota. Kantor-kantor besarnya ada di Jakarta gitu. Ya, jadi ini tempat industri perdagangan jasa gitu yang memproduksi banyak uang. Kalau di desa kan uangnya sangat terbatas. Banyak bupati merengek, sudahlah ini rekeningnya ditaruh aja di sinilah gitu. Tapi ya tetap nggak mau. Rekeningnya tetap di Jakarta. Putaran uangnya ada di Jakarta gitu. Sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa 2/3 uang Indonesia itu berputar di Jakarta. Itu kan namanya ketimpangan. Ya. Ya sehingga yang terjadi ada gula ada semut. Lalu yaitu tadi orang kota mengambil hasil bumi, mengambil aset ya. Sama ini hubungan antara Surabaya sama Sidoarjo sama Gresik dan tetangganya, asetnya ada di Sidoarjo, modalnya ada di Surabaya. Uangnya ada di Surabaya. Jadi pabriknya ada di situ, di Sidoarjo, yang dekat dengan desa itu. Tapi rekeningnya ada di Surabaya, kantor-kantornya di Surabaya gitu. Nah sehingga kalau daerah Pemkab DPRD Sidoarjo ngomong aset itu ya jangan hanya ngomong manajemen aja, manajemen aset, administrasi aset, tetapi ekonomi politik aset itu tadi loh, karena timpang. Ya, ini terkait ini antara urbanisasi dengan tadi soal aset. Itulah yang disebut dengan urbanisasi kapital, urbanisasi modal yang disertai dengan migrasi dari desa menuju ke kota. Nah ini tentu paradoks ya. Kalimatnya kan begini, mengapa sih orang pindah dari desa ke kota? Oh karena ada daya tarik dan daya dorong. Ya, jadi kota itu punya daya tarik, desa itu punya daya dorong. Mengapa ada daya dorong? Karena ya tidak ada kehidupan, duitnya nggak ada, lapangan pekerjaan ya terbatas, livelihood-nya terbatas, padahal asetnya banyak. Asetnya banyak, mulai dari air, tanaman, hasil bumi, banyak, apalagi di daerah-daerah sana ya, punya banyak tambang. Ya, tapi itu nggak bisa memberikan lapangan pekerjaan yang memadai bagi orang desa. Mau tidak mau ya pergi ke kota. Itu tidak hanya fenomena Jawa kok. Fenomena Sulawesi pun juga begitu. Belum lama saya diskusi dengan Bina Desa. Ada teman dari Palu maupun dari Sulawesi Barat ya mempertanyakan soal urbanisasi itu dan bagaimana cara mengurangi urbanisasi itu ya. Jadi dari pelosok di Sulawesi Barat yang kemudian ke Makassar atau ke kota-kota besar yang lain. Demikian juga orang dari ini ya di Sulawesi Selatan itu kan ya timpang juga ini. Makassar begitu cepat tapi kabupaten-kabupatennya termasuk Jeneponto itu kan pemasok sektor informal di sektor transportasi yang luar biasa ya.
Ya kalau kita melihat Jeneponto itu ya 11-12 dengan Gunung Kidul lah ya. Jadi ya orang kalau mau hidup ya harus merantau gitu ya. Sehingga kalau di Gunung Kidul itu kalau musim lebaran itu ada spanduk ya. Itu dorongan untuk anak muda, ayo merantau gitu ya. Sama dengan orang Sumatera Barat. Kalau orang Sumatera Barat itu menjadi kultur. Harus merantau supaya mentalitasnya itu lebih top gitu ya. Tapi kalau Gunung Kidul, Jeneponto ya karena memang faktor ekonomi ya. Jadi itu namanya ketimpangan. Sehingga orang-orang seperti Michael Lipton yang menulis buku Urban Bias gitu, dia tidak melihat soal ketimpangan kelas seperti Mark, tapi juga melihat ketimpangan antara desa dengan kota gitu ya. Jadi mengapa desa miskin, mengapa kota kaya gitu ya? Karena ya itu tadi ketimpangan kekuasaan. Kota punya kekuasaan ya kalau ibu kota ya, pejabat elit yang memimpin kita kan berada di kota gitu kan. Di desa itu ya sisanya sisa nanti diurus oleh kepala desa gitu. Kepala desa nanti urusannya ya banyak, tapi selalu dicaci maki oleh orang kota. Kepala desa itu serakah, ragus dan sebagainya gitu ya. Jadi ini namanya ketimpangan kekuasaan. Jadi ini bukan soal ekonomi juga gitu ya, tapi ada kekuasaan. Nah, ketika presiden menyampaikan soal tadi pulang kampung dan mudik itu memang belum disertai ini ya, gebrakan kekuasaan dan kebijakan yang dahsyat gitu ya. Belum gitu ya. Karena itu ya ini masih ini ya, masih letupan-letupan kecil ya. Kita berharap itu menjadi dentuman tapi belum terjadi. Pada bulan September tahun 2020 beliau mengulang, bahkan ada 2 keyword ya. Ada keyword daya ungkit ekonomi desa sama ruralisasi gitu ya. Jadi ruralisasi itu ya satu paket dengan deurbanisasi itu. Tapi belum terjadi ya. Nah, kalau kita mau mengurangi ini ya, mengurangi urbanisasi atau mendorong pulang ke desa, kan berarti desa itu harus dibuat ini ya, menjadi bukan daya dorong ke kota gitu ya, tapi dibalik, desa menjadi daya tarik gitu ya. Lalu ada daya dorong gitu ya. Lurah Wahyudi Anggoro Hadi itu kan secara ideologis bilang begini bahwa desa menyediakan air bersih, pangan sama ini ya, sama udara bersih gitu ya. Ya itu kan penting itu disampaikan. Tapi itu semuanya kan masih tadi karena ketimpangan kekuasaan tadi ya. Sehingga itu lebih banyak diambil oleh kota daripada dinikmati oleh orang desa. Nah, karena itu ini sebenarnya ya kekuasaan itu yang harus bertindak bagaimana mewujudkan desa sebagai daya tarik begitu ya. Tidak hanya daya dorong yang membuat orang desa merantau ke kota atau hilir ke kota, tetapi desa menjadi basis kehidupan dan penghidupan. Saya sudah bicara soal itu lebih banyak dan saya berharap ini ada diskurs yang lebih serius soal mudik ini gitu ya. Pulang kampung lah, pulang ke desa lah, bukan hanya mudik gitu ya. Jadi tidak perlu lagi ada hilir ke kota gitu ya. Tapi bisa orang-orang termasuk generasi milenial itu bisa hidup di desa tetapi bergaji New York gitu ya. Ini kayak Ono W. Purbo, dulu dosen Institut Teknologi Bandung yang perintis internet Indonesia gitu ya, yang keluar dari dosen ITB kemudian melalang buana menjadi pokoknya orang top lah gitu. Dan setelah setelah mengglobal akhirnya kembali ke desa. Tinggal di Padang Panjang di Sumatera Barat ya. Dia tetap bekerja melayani kota-kota besar tapi tinggal di kampung, tinggal di desa. Itu tadi hidup tinggal di desa tapi bergaji New York.
Ya memang itu itu ya tidak mudah, tapi barangkali peluang-peluang yang itu bisa ditemukan kembali, entah memanfaatkan potensi aset desa yang dikuasai sendiri oleh tuan rumah tadi, oleh orang lokal, penumbuhan borjuasi lokal itu menjadi penting. Artinya paradigma kita tidak hanya menyediakan lapangan pekerjaan di kota, tetapi memberikan kehidupan dan penghidupan di desa. Itu saya kira yang menjadi penting bagi konsep tadi ya, deurbanisasi sama ruralisasi.